Iya, kabar terbaru yang tak terlalu penting. Dengar kabar katanya Amin Rais mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak salah dengar aku? Atau yang salah ngomongnya si Amin Rais? Enggak. Mendukung. Selama ini kemana aja loh? Udah kau bikin kacau negara ini baru kau mendukung. Ya, tahu enggak kalian apa alasannya mendukung? Oleh karena selama ini Bapak Prabowo sudah dibebani oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Oleh karena itu, saya dan juga partai kami mendukung. Kalau gue bilang nggak perlu, daripada ketiban sial nggak perlu didukung-dukung. Model congor kayak kau busuknya kayak gitu untuk apa didukung-dukung? Cuman kita nggak tahu lah, ya kan? Ya kalaupun Bapak Prabowo menanggapi dengan respon positif, ya aku tahu itu hanya untuk menjaga image sajanya itu. Tapi tenang Pak Jenderal, kalaupun Bapak Jenderal menerima dia, kami di bawah nggak mau menerima. Tapi kalaupun Bapak Jenderal mau terima aja Pak Jenderal, sama kami nggak ada masalah. Itu nggak akan merubah citra kami terhadap yang namanya Amin Rais, nggak akan. Tapi perhatikan, kalau memang kawan ini ya mau masuk mendukung dan ujung-ujungnya ya menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak perlu lagi seorang Gibran Rakabuming Raka, kita sama-sama sama-sama kita buat petisi. Kita nggak tahu apa motivasi kawan ini mendukung. Tak, yang penting kalau ku nilai ya, ada beberapa motivasi kawan ini ya yang melatar belakangi kenapa harus mendukung Prabowo Gibran. Yang pertama, faktor takut. Takut lawan Jenderal nih. Takut apa, Pung? Ya takut lah nggak kebagian. Mana tahu di tengah jalan ya kan ya Amin Rais ini memberikan masukan ini, masukan itu, masukan ini, masukan itu, kan begitu, lumayan dapat satu kursi. Tapi aku yakin ya kalau Bapak Prabowo itu udah nggak gampang lagi terpengaruh sama omongan-omongan kayak gitu. Sedangkan Habib Rizik Syihab pun juga nggak terlalu dekat. Apalagi Amin Rais. Habib Rizik saja waktu kemarin reuni 212 katanya mereka gembar-gembor mau datang presiden nggak datang itu. Karena Bapak Prabowo sekarang bukan calon presiden yang harus menjaga perasaan orang-orang yang akan mendukungnya. Enggak, beliau adalah presiden, lebih dari 58% memilih, dan beliau adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Itu. Ya, jadi beliau sekarang tugasnya bukan jaga perasaan kalian, tapi tugas mereka adalah membangun bangsa ini ke depannya dan menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi, bukan jaga-jaga perasaan kalian. Enggak lagi. Ya, beda bos, 2024 2029 beda sama sekarang. Kok 2004 2009, 2014 2019. Sedangkan Habib Rizik yang sudah bisa dikatakan nyata-nyata agak banyak masanya, jaga jarak Prabowo, apalagi Amin Rais. Kalaupun contohnya foto-foto mereka dua di depan umum, ya kan, itu menjaga image aja, dihargailah orang tua mumpung masih bernapas. Itu pikirannya itu. Bentar lagi lewatnya ini. Agak disenangkanlah dulu orang tua ini, kan gitu. Kalau tohnya katanya Amin Rais dari kemarin congornya itu memecah belah bangsa, itu dia katakan apa? Ini nanti kalau pemerintahannya Bapak Prabowo Gibran, nanti mana tahu nanti dia kena racun.
Kan jahat kan? Jahat kan? Inilah yang bilang gitu. Jadi nggak boleh begitu. Kalau misalnya kau mendukung seseorang itu, dukung dari awal sampai akhir. Dan kalau kau melawan seseorang dari awal, kau lawan juga sampai akhir. Gitu dia, baru motivasi yang kedua. Motivasi yang kedua, ya kan? Dia ini akan berusaha untuk memecah belah antara Bapak Prabowo dan juga Gibran. Nggak bisa. Prabowo terpilih itu karena Gibran. Gibran juga terpilih karena Prabowo. Prabowo Gibran terpilih itu karena rakyat. Jadi ini satu kesatuan ini, nggak bisa goyang-goyang, bos. Mimpi apa kawan ini kemarin ya? Coba bayangkan, kemarin baru mendukung Anies, sekarang Prabowo. Karena kalian kau dukung gitu. Alah. Setelah itu mendukung siapa? Pramono Anung. Iya, menang. Ya, tapi ku bilang sama kalian, maaf untuk semua yang mendukung Pramono Anung, jujur aja, apalagi PDIP, bukan karena partainya lah mereka dipilih rakyat, tapi oleh karena memang sosok Pramono Anung tanpa cacat, tanpa celah. Itu juga Bang Dul juga, itu karena Bang Dulnya itu makanya Pramono Anung dipilih rakyat, bukan. Tapi paling utama oleh karena Pramono Anung tanpa cacat, tanpa celah. Itulah Pung, mana Pung? Jagoanmu Ridwan Kamil kalah. Itulah namanya seorang kesatria. Ketika kalah mengaku kalah, ketika menang akui kemenangan lawan. Nah itu. Nggak kayak sebelah sana. Cuman menang di Jakarta bangganya minta ampun. Di Jawa Tengah kalah mencak-mencak. Sumatera Utara kalah mencak-mencak. Banten kalah katanya ada penggiringan mencak-mencak. Kesatria ini, bos. Ya kan? Jadi seperti itu juga yang kita harapkan bagi para politisi ini, ya. Kalau memang dari awal mendukung-dukunglah sepenuh hati, gitu. Tapi jangan ketika kau melawan menentang seseorang di tengah jalan begitu kau lihat nggak ada lagi peluang untuk maju, minta maaf lah kau, majulah kau untuk mendukungnya. Penjilat mana opung parbelak sama opung Amin Rais? Dan lucunya lagi, coba bayangkan kalian ya. Sama kayak barisannya si Anies Baswedan, barisannya Ana Aban, juga barisannya Refli Harun, semuanya. Mereka katakan apa? Kami nggak ada masalah sama Bapak Prabowo, tapi yang kami permasalahkan adalah Fufu Fafa. Sekarang begini ya, kalau misalnya kalian ini ingin menginvestasikan uang kalian, ya, menginvestasikan kepada satu badan usaha. Kalian percaya sama satu orang, ada dua orang di situ pemegang saham. Kalian percaya sama yang satu lagi nggak lebih bagus, nggak usah kalian investasikan. Iya kan? Ngapain kan begitu? Kalau kalian percaya dua-duanya, baru investasikan saham kalian di situ. Begitu juga kami sebagian rakyat Indonesia mempercayakan bahwasanya bangsa ini boleh dipimpin Prabowo Gibran, maka kami tetap akan mempercayakan itu. Ini mau kalian sisihkan Gibran. Siapa kali kau Amin Rais? Itu dia. Ya, kita akan lihat bagaimana ya Mas Gibran Raka Buming Raka akan membuktikan dirinya, bahwasanya dirinya tidak seperti yang mereka katakan. Itu dia. Aku yakin, ku bilang ya, ketika Mas Gibran tengoklah kemarin itu, beberapa ada bencana alam di sana, datang dia. Ada masalah di sana, datang dia. Ada kemarin itu uji coba makan gratis, datang dia. Aku yakin Rocky Gerung nggak akan sanggup melakukan hal tersebut. Refli Harun juga nggak sanggup. Apalagi Amin Rais juga nggak sanggup.
Mungkin secara fisik kalian katakan, gua nggak sanggup Pung. Lebih kuat lah si Rocky Gerung. Rocky Gerung apa namanya panjat tebing. Ya pasti sanggup dia ke sana sanggup. Betul sanggup. Ya tapi dia nggak akan sanggup melihat respon masyarakat yang nggak mau menerima orang itu. Nggak sanggup. Makanya ya kan terlalu banyak komentar seperti Rocky Gerung, Refli Harun, setelah itu Faisal Assegaf dan juga orang model siapa ini Amin Rais. Ini nih dedengkotnya ini nih. Selalu mengatakan bahwasanya nggak akan mungkin dia bisa memimpin, nggak akan mungkin dia bisa menjalankan, cuma numpangnya itu. Kan begitu. Karena apa kalian nggak punya kualitas seperti yang dimiliki Bapak Gibran, nggak punya kalian. Gitu loh, iri tanda tak mampu. Itu dia. Jadi jangan pernah menyepelekan seseorang ketika orang itu belum mulai pekerjaannya. Nilailah seseorang itu setelah beliau menyelesaikan pekerjaannya. Itu dia. Ganteng kata-kata awak kan? Lagian udah percuma aku bilang sama Amin Rais mendukung gitu, partainya ada nggak dianggap. Udah gimana mau masuk atau enggak partaimu itu nggak ngaruh itu, Wak. Tapi tolonglah jangan ya kalau jadi orang itu jangan jilat ludah sendiri. Itu dia. Ini kan sama aja menjilat ludah sendiri. Jadi belepotan aku ngomong. Ya, kalau kita sudah meludah, salah aku membuang ludahku itu. Kan begitu datang lagi kita. Baru makan nasi goreng aku tadi. Masih lapar aku jilat lagi. Lu baru makan pizza aku tadi, masih harum tadi itu kan? Gak boleh begitu. Makanya sebelum melakukan tindakan, pikir-pikir dulu. Ya, jangan apa-apa fufu-fafa, jangan apa-apa anak haram, jangan apa-apa banyak tudingannya. Inilah manusia yang paling banyak tudingannya ini sama keluarga Joko Widodo. Dibilanglah keluarga ini harus diborgol. Borgol lah. Mana pembuktian kata-katamu itu Amin Rais? Kau yang bilang kalau misalnya Joko Widodo harus diborgol, mana? Nggak sopan mulutnya nih. Banyak kemarin itu bahwa dia dikatakan sampah masyarakat katanya anak-anak Jokowi. Anak-anakmu udah jadi apa? Udah jadi apa? Nggak malu kau menjumpai Gibran? Nggak malu ngelihat Gibran? Anak Mulyono jadi sampah masyarakat. Anak kau jadi apa? Tunjukkan dulu portofolio dari anak-anakmu. Kayak pengen tahu dulu kami. Kualitas rumah tangganya bagaimana? Pendapatan bulanan bagaimana? Organisasi yang dipegang bagaimana? Setelah itu berapa banyak asupan gizi yang didapat dalam 1 minggu? Biar tahu mereka menyediakan makanan gratis untuk anak-anakmu itu. Aku kritis begini, bukannya bilang apa. Tolonglah, sebagai orang yang sudah tua dijaga itu mulut gitu loh. Jadi seperti ini kan. Jadi orang pada ngejek, ya kan? Itu artinya menjilat ludah sendiri. Makanya jangan pernah nilai anak orang lain. Anakmu dulu nilai. Itulah pesan nilai moral pada sore hari ini. Jangan pernah kita nilai moral orang lain, anak orang lain. Nilai dulu moral daripada anak-anakmu. Gitu. Cek kalian lah dulu bagaimana rumah tangga anak-anaknya. Nggak perlu ku kasih tahu. Ya kalau memang baguslah itu. Gitu dia. Ya ini ndak. Ya. Udah tahu ndak kalian ya, kemarin itu si Gus Nur itu kan teriak-teriak ijazah palsu. Egy Sujana juga gitu, ijazah palsu mengenai Bapak Joko Widodo.
apa namanya, dia itu cuman ijazah palsu lulus dari UGM. Ternyata minggu kemarin dia baru saja reuni dengan mahasiswa UGM. Jadi Bapak, jadi begini ya, ketika kita menghadapi orang yang iri dengan kita, mengatakan ini begitu, ini begitu, ini begitu, ini begitu, tiru ilmu Bapak Jokowi, diam saja. Karena yang aneh mereka sendiri. Dan memberitakan berita hoax mereka sendiri, kan begitu. Ya, nanti tampung dulu. Begitu di ujungnya mereka akan lihat silaturahmi kita, reuni kita dengan apa namanya, dengan mahasiswa di zaman kita, baru terdiam. Mana? Ripka Ciptani ya kemarin itu salah satu mengatakan kan ijazah palsu katanya. Iya, Ripka Ciptani bukan? Cross check dulu agak cross check. Ya, kalau salah aku minta maaf, kan gampang kan, tinggal minta maaf. Itu dia. Jadi manusia kayak gini sudah penyebar hoax, mulutnya busuk, otaknya juga kotor. Ya, walaupun orang tua nggak bisa jadi teladan gitu loh. Ini yang kusayangkan dari manusia ini. Nggak bisa jadi teladan. Maunya kita, ya kan, kalau ngelihat orang yang udah 60 tahun ke atas, maunya jadi panutan gitu kan. Ini udah lupa 80. Dari sisi mana mau kujadikan panutan gitu loh? Mikir awak, kok panjang kali umur kawan ini. Apalagi cuma itu aja yang mau jadi panutan. Rasanya apa ya, bisa panjang umur, paling itu aja yang bisa kupelajari. Tapi kalau misalnya contohnya dari kata-katanya, dari semua sepak terjangnya, dari semua pernyataan-pernyataan politiknya, nggak ada. Racun. Makanya manusia-manusia kayak gini nih, jujur saja ku bilang ya, manusia langka ini. Jarang-jarang loh orang Indonesia asli itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu adalah orang yang selalu berpegang kepada adat dan budaya. Tapi orang kalau sudah nggak bisa menjaga lisan, apalagi menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan pimpinan, bagus apa, ke laut aja. Tinggal itu di tengah-tengah apa sana, di tengah-tengah apa namanya itu, segitiga Bermuda. Bikin di situ rumahnya rumah terapung. Nggak ada habis-habisnya loh. Kukira udah habis kawan ini. Kukira udah, kapanlah habis episodenya ini, pikirku begitu. Nggak taunya masih nyambung juga. Tapi tahu nggak kalian, ya kan? Itu kan tadi kan faktor yang kedua, ya, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kenapa kawan ini soal mendukung Prabowo, ya? Karena dia ini sudah kehilangan pamor. Kehilangan pamor. Coba lihat, pamor apa yang mau dilihat dari dia lagi? Udah hilang, udah habis. Sebetulnya kalau udah kayak gini dulu pensiun aja ya kan, duduk-duduk di kursi goyang, kan begitu. Iya, duduk-duduk kursi goyang, menikmati keindahan alam bersama dengan cucu dan juga anak-anak. Udah cukup begitu aja harusnya. Gitu loh. Ini mana ini yang congor-congor kemarin katakan, Joko Widodo kalau udah lengser jadi presiden, kenapa harus ikutan kampanye? Kenapa harus ikutan berpolitik lagi? Ya ini yang udah tua, lebih tua daripada Joko Widodo, kenapa kalian lepas? Kenapa kalian izinkan? Nggak ada protes kalian? Tolong dong, fair dong, fair. Udahlah Pak Amin, ya sekarang begini aja, benahi dulu rumah tanggamu, benahi rumah tangga anak-anakmu, dan juga benahi partaimu, itu aja cukup. Ya, nggak usah lagi komentari. Kalaupun mendukung aja lah, diam-diam aja lah kau bilang mendukung. Nggak usah kau gembar-gemborkan malu, kau sendiri yang malu. Gitu loh, ya konsisten, kayak Rocky Gerung gitu, konsisten, ya. Kalau dia memposisikan diri sebagai pengkritik terus, gitu, jangan jadi penjilat.
Gitu, sama kayak Opung Parbela sekarang. Kalau kalian nilai aku ini sebagai penjilat Mulyono, penjilat Prabowo, penjilat Gibran, ya udah aku akan terus konsisten sebagai seorang penjilat. Penjilat itu kan penilaian kalian. Tapi aku ini bergerak sebagai apa? Sebagai penangkal hoax. Aku tidak mau rakyat Indonesia ya itu tercekoki dengan hoax-hoax yang kalian sebarkan. Coba lihat dulu pergerakannya Refli Harun. Makin lama makin apa? Makin tenggelam kan? Masih pernah orang itu lagi bikin forum. Ada pernah bikin forum lagi? Nggak ada. Pendananya sudah ditangkap polisi. Ya kan, Tom Lembong. Setelah itu apa? Coba perhatikan kalian. Mulai dari kemarin Bapak Joko Widodo, sekarang Bapak Prabowo. Ya selama pemerintah Bapak Jokowi. Apa respon Bapak Jokowi? Diam aja. Biar masyarakat sendiri menilai. Ternyata makin lama makin tenggelam. Begitu pemerintahan Bapak Prabowo dilantik, mingkem semuanya, mingkem. Nggak ada yang berani kan? Udah ku bilang, intinya tidak ada yang berani. Kita doakan nanti 2029 ya, kembali lagi Bapak Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang. Biar makin stabil, biar makin stabil, biar makin paten, biar diam dulu orang ini semua. Nggak dapatan kan? Kita bikin Anies Baswedan dengan dapatan. Biar situ. Ya, jangan ada yang dapatan. Begitu juga Ganjar, jangan ada dapatan. Kalau Ganjar itu nggak usah diapakan, itu memang nggak akan dapat lagi itu. Kan begitu, sama kayak anak-anak kalau main kartu, contohnya gacuannya misalnya tak kalah gitu kan, main kartu yang digini-ginikan itu, ya kan? Kan begitu. Kalau udah kalah berkali-kali itu nggak akan dipasang lagi, nggak dibikin lagi gacuan. Itu dia, ya itulah politik Indonesia, memang dinamis, kan begitu. Kapan jadi lawan, kapan jadi kawan, itu nggak ada yang tahu, kan begitu. Tapi ketika misalnya jadi lawan, jangan terlalu nyinyir mulut itu, jangan terlalu menjelek-jelekkan. Dan jurusnya itu, arahnya itu kepada fitnah, gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Ya Amin Rais ya. Baik-baik kau, kalaupun contohnya kau mendukung, dukunglah dengan baik-baik, dengan sepenuh hati. Gitu loh ya. Jangan lagi kau lakukan hal-hal yang kemarin-kemarin itu. Mudah-mudahan nanti ya 30 tahun lagi kau bisa terpilih jadi presiden, kan begitu. Kalau kau baik-baik dari sekarang, bisa menjaga lisanmu, bertobat kau ya, ikuti arahan Bapak Prabowo dengan benar. Setelah itu mau kau dengar-dengaran dengan rakyat, mudah-mudahan 30 tahun kau lagi kau jadi presiden. Betul. Nggak ada yang mustahil lah kalau aku bilang, ya kan. Pokoknya kami mendukung ya. Sekarang ini tahun 2024. Berarti tahun 2054 kita dukung Amin Rais menjadi presiden Indonesia. Ya, aku bilang sama kalian, setuju kalian tidak setuju, aku akan coblos yang namanya Amin Rais tahun 2054. Ingat ya, kita hitung 30 tahun dari sekarang. Ini janjiku, dan aku bernazar sama kalian, kalau Amin Rais mencalonkan diri di tahun 2054 jadi presiden, aku akan pilih dia. Kok ketawa kalian? Kok ketawa? Opung ini udah mulai mengkhianat ini. Enggak mengkhianat. Aku hanya ingin membuktikan kata-kataku. Ya, itu dia. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.